What this? What this? Anjir. What the? Itu doang. Itu doang. Itu doang. Anjir. Anjir. Wow. What this? Bat liar. Oke guys, karena dari kalian banyak yang minta dibikinin weapon, bioweapon. Kalau terinfeksi SCP-008, kalian akan merasakan tubuh yang lemas, tubuh mual hingga sakit yang tidak bisa tertahankan lagi. Dan akhirnya nanti di tahap akhir, kalau sudah terinfeksi SCP-008 ini, orang itu akan menjadi zombie. Kalau dipikir-pikir ini SCP-008 mirip virus dari game Resident Evil ya guys. Selanjutnya SCP-012. Si SCP-012 ini merupakan selembar kertas biasa yang bertuliskan komposisi musik yang ditulis dengan darah. Jadi ini merupakan hasil karya seorang musisi yang dikutuk guys. Sayangnya sebelum berhasil menyelesaikan komposisi musiknya, maka nanti orang itu akan terpengaruh ingin lanjut menuliskan komposisi musik, tapi dengan darah juga. Hingga akhirnya kelar deh tuh hidup orang itu karena kehabisan darah. Berikutnya SCP-035 atau biasa juga dikenal dengan nama The Possessive Mask. Dia ini bentukannya manusia tapi memakai topeng. Nah, yang bikin bahaya sebetulnya adalah topeng itu. Topeng itu mengandung kekuatan gaib dan bisa mengontrol orang yang memakai topeng itu. Kalau di game, dia akan membujuk kita untuk lepasin dia dari kurungannya. Hati-hati terbujuk rayuannya guys, dia itu. Sembarangan aja mau kemana? Next adalah SCP-049. Guys, dia ini tukang bohong. Next adalah SCP-049. Dia berwujud seperti seorang manusia tapi memakai topeng burung. Topeng ini identik dengan masker antivirus di tahun 1918. Biasanya yang memakai ini adalah dokter atau tenaga medis. Nah, konon katanya si SCP-049 ini adalah dokter yang sudah mengalami 49 kali operasi di tubuhnya. Dia mengalami gangguan jiwa, jadinya dia mencari korban-korban lainnya untuk dijadikan seperti dirinya. Lanjut lagi ada SCP-066. Bentuknya kayak tumpukan benang-benang berwarna merah, terus ada bola mata menempel di antara benang-benang itu. Ini bentuknya aneh ya, sekilas bentuknya kayak ini ya,
Kurang jelas juga asal muasal dari SCP ini. Kalian ada yang tahu guys? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Kekuatan dari SCP-066 ini adalah dia mampu mengeluarkan suara yang sangat keras. Umumnya adalah suara dari musik klasik. Saking kerasnya telinga orang yang mendengarnya bisa rusak guys. Bahkan bisa merusak ke otak juga kalau terlalu lama mendengar suara yang dikeluarkan oleh SCP-066 ini. Selanjutnya SCP-079. Ini juga udah saya jelasin ya di video sebelumnya. Jadi dia adalah sebuah komputer yang bisa berpikir sendiri. Iklan. Iklan guys. Dia bahkan bisa mengendalikan semua benda-benda jika benda itu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Bentuknya komputer jadul tapi kecanggihannya melebihi komputer di zaman sekarang guys. Konon katanya komputer ini pernah dipakai oleh agen rahasia di Amerika untuk mengendalikan bom nuklir milik Iran. Lanjut lagi SCP-096 atau biasa disebut The Shy Guy. Kenapa disebut The Shy Guy atau orang pemalu? Jadi karena dari kecil ini dia ini mengalami kelainan bentuk fisik guys. Dia nggak suka kalau ada yang melihat wajahnya. Makanya sekarang kalau ada yang melihat wajahnya langsung diterkam guys sama dia. Tapi kalau kita nggak ngeliatin mukanya sih dia baik-baik aja guys. Paling dia cuma ngikutin kita aja kemanapun kita pergi. Kasian dia, mungkin sedih karena jomblo seumur hidup guys. Malu dia. Lalu SCP-106. Dia ini bentukannya kayak kakek-kakek tapi badannya gosong berasap gitu guys. Dia dikenal juga dengan nama The Old Guy atau lelaki tua. Kalau dia jalan, tubuhnya tuh mengeluarkan seperti jejak zat kimia korosif yang berbahaya jika terkena manusia. Di SCP-CB ini juga termasuk ancaman rutin bagi kita guys. Karena kerjaannya keliling-keliling aja dia cari manusia. Kalau kita tertangkap sama dia, kita bakalan dibawa ke dimensi lain guys. Tapi dia juga berguna sebagai bantuan untuk salah satu ending yaitu kita lewat gerbang A. Nanti dia akan bertugas sebagai pengalihan sementara kita kabur lewat jalur bawah. Lalu ada juga SCP-173 atau biasa disebut juga dengan nama The Sculpture atau patung. Dia ini merupakan SCP yang pertama kali kita harus hadapin. Dan dia ini bisa dibilang juga sebagai musuh utama di game ini karena sering banget dia jadi ancaman buat kita. Di video sebelumnya udah saya jelasin juga ya tentang dia. Jadi di video ini nggak saya jelasin dengan detail lagi guys. Next ada SCP-178. Bentukannya adalah sebuah kacamata 3D yang biasa kita pakai untuk nonton film 3D di TV. Kalau orang memakai kacamata ini, maka orang itu akan bisa melihat penampakan makhluk gaib yang disebut sebagai SCP-1781. Kalau udah pakai itu, maka si makhluk gaib juga bisa melihat kita. Jadi walau kita lepas kacamatanya, tetap aja kita bakalan dikejar guys dan dihajar sama dia. Lalu ada SCP-205. Bentukannya adalah dua buah standing lamp yang biasa dipakai untuk syuting film atau untuk keperluan fotografi. Yang uniknya, lampu ini mampu mengeluarkan bayangan dari makhluk gaib yang terikat pada lampu ini. Terikat tuh maksudnya nempel gitu ya sama lampu ini. Makhluk itu kelihatannya sih cuma bayangan guys. Tapi kalau kita mendekat, mereka bakal balik ngeliatin kita. Dan lama-kelamaan makhluk itu akan menghajar kita. Konon katanya sih lampu ini dipakai saat syuting adegan pemujaan setan. Tapi setannya malah datang beneran dan terikat dengan lampu ini. Selanjutnya SCP-207. Bentukannya adalah sebuah botol minuman soda yang sebut aja minumannya Coca-Cola lah ini. Kalau minum ini, tubuh kita akan merasa jadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih bertenaga dari sebelumnya. IQ kita juga dikabarkan bisa meningkat jika minum Coca-Cola SCP-207. Tapi semua itu nggak bertahan lama. Dalam 48 jam, tubuh kita akan mengalami gagal organ dan bisa berakhir fatal. Selain kasusnya SCP-207 adalah stok Coca-Cola lama yang diambil dari Chernobyl. Kota yang menjadi kota hantu karena kejadian bencana nuklir reaktor yang bocor di kota itu. Lanjut lagi SCP-294. Bentukan dari SCP-294 adalah sebuah mesin penjual otomatis. Kita bisa memesan apa aja yang kita mau dari mesin ini.
Tinggal ketik aja, nanti bakalan keluar yang kita Ih. mau guys. Kalau kalian minta susu ya bakal keluar susu juga nanti. Tapi kalau kalian meminta cairan berbahaya seperti racun atau bahkan air keras, hati-hati aja guys. Karena itu juga bakalan dikabulin sama mesin ini. Ujung-ujungnya kalau kita minum ya kelar juga hidup kita guys. Lanjut lagi SCP-372. Bentuknya kurang jelas, ini makhluknya seperti apa. Karena gerakannya itu cepet banget guys. Kamera mau nangkap gambarnya aja susah banget, ngeblur. Tapi menurut orang-orang yang udah melihatnya secara sekilas, bentukan dari SCP-372 adalah seperti campuran kadal dan makhluk predator. Dia sangat cepat dan sulit kelihatan. Untuk bisa sekilas melihatnya, kita harus menengok dengan cepat atau berkedip dengan cepat. Tapi saya bingung, SCP bisa nangkep makhluk ini gimana caranya ya? Kan susah banget dilihat. Dari datanya sih dirahasiakan guys tentang cara menangkap makhluk ini. Berikutnya SCP-513. Bentukannya adalah sebuah lonceng sapi. Tapi jika lonceng ini dibunyikan, maka nanti siapapun yang mendengarnya bakal dihantui sesosok makhluk gaib. Bahkan ketika dia tidur. Ini dia nih guys, makhluknya guys. Wow, jelek banget ya, kayak selangkangan ular gitu bentukannya. Kebanyakan dari korban yang mendengar bunyi lonceng dari SCP-513 ini bakalan mengalami gangguan jiwa atau bisa lebih fatal lagi, menyakiti dirinya sendiri. Next, SCP-682. Bentukannya kita nggak bisa lihat secara langsung guys di game ini. Tapi menurut dokumen yang ada, SCP-682 ini sejenis reptil atau kadal raksasa yang sangat kuat. Dia bisa menyerap energi dari apapun yang dia makan. Tubuhnya juga bisa meregenerasi luka dengan sangat cepat, makanya makhluk ini sulit sekali dibunuh. Yang jelas makhluk ini sangat-sangat besar dan berbahaya guys. Mungkin dia ini sekelas Godzilla lah. Konon katanya SCP-682 adalah eksperimen yang gagal dari percobaan pembuatan sebuah makhluk super yang ingin dijadikan senjata. Lanjut lagi ke SCP-860. Bentukannya adalah sebuah kunci biru. Kalau kita memakai kunci ini untuk membuka pintu mana saja, maka kita akan dibawa ke sebuah dimensi yang berbeda. Tempatnya seperti sebuah hutan gitu, horor banget lah pokoknya. Yang lebih ngeri lagi, ternyata di tempat itu ada seekor makhluk yang seperti serigala alien bentuknya. Kita harus cepat-cepat mencari pintu keluar dari dimensi itu, karena kalau kita kelamaan di situ, maka sang serigala tadi akan menyerang kita. Berikutnya SCP-939. Bentukan dari SCP-939 ini semacam kadal tidak berkulit. Jadi kayak kadal punya penyakit kulit gitulah, yang kelihatan cuma dagingnya doang. Makhluk ini juga sangat berbahaya guys. Dia berusaha memancing korbannya dengan menggunakan suara yang korbannya kenal. Di dalam game ini sih dia mencoba niruin suara dari para penjaga SCP. Jadinya nanti kita penasaran, terus pengen mencari dari mana sumber suara itu berada. Tapi nanti bukannya ketemu penjaga, kita malah jadi santapan si kadal buduk ini. Next, SCP-966 atau disebut dengan Dream Hunter. SCP-966 ini kalau dilihat pakai mata orang awam gak bakalan kelihatan guys, karena dia cuma bisa dilihat dengan kamera night vision, lensa night vision. Ini dia bentukannya nih guys, kayak manusia yang mengalami mutasi genetik gitu ya. Kayak zombie kurus yang gak dikasih makan 2 bulan. Kalau ketempelan makhluk ini, kita gak bakalan bisa tidur guys, karena kemampuan tubuh kita untuk tidur bakal dinonaktifkan sama makhluk ini. Akhirnya nanti tubuh kita bakalan jadi kelelahan dan bisa berakhir fatal juga guys. Lanjut ke SCP-1025. Bentukan dari SCP-1025 ini adalah sebuah buku ensiklopedi. Di dalamnya berisi tentang catatan berbagai macam penyakit yang ada di seluruh dunia. Tapi kalau kita baca penyakit itu, misalnya kita baca tentang penyakit serangan jantung di buku itu, maka nanti secara otomatis jantung kita akan sakit guys.